Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah Riswantami dengan NIM 401190276. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen portofolio. Yang pertama, kita akan membahas pengertian portofolio dan investasi. Portofolio sendiri merupakan sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas atau financial asset. Sedangkan investasi sekuritas atau financial asset merupakan selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan portofolio. Yang pertama, agar meminimalisir risiko menurut John Dickinson. 1. Placement analysis. Yang kedua, portfolio construction. Yang ketiga, portfolio selection. Kemudian, agar meminimalisir risiko menurut Robert Eng. Yang pertama, melalui analisis yang cermat, dipilih instrumen investasi yang diinginkan. Kedua, melakukan pembobotan masing-masing instrumen investasi terhadap nilai portofolio secara keseluruhan. Ketiga, melakukan horizon investasi. Keempat, masing-masing instrumen investasi ditentukan expected return-nya sesuai dengan horizon investasi. Kelima, melakukan perhitungan expected return rata-rata serta standar deviasi dan horizon investasinya. Yang ketiga, 2 risiko investasi. Ada 2 risiko investasi pada portofolio. Yang pertama, risiko tidak sistematik atau unsystematic risk, merupakan risiko yang dapat dikurangi atau dihindari dan terkait dengan suatu saham tertentu apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Yang kedua, risiko sistematik atau systematic risk, merupakan risiko yang tidak dapat dihindari apabila melakukan bisnis saham atau surat berharga lainnya. Penjumlahan dari risiko tersebut, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis, disebut dengan risiko total. Risiko ini berhubungan dengan pasar, bersifat umum, terkait secara langsung, dan berlaku bagi semua saham dan pasar modal yang bersangkutan karena terjadi bisnis saham. Cara lain untuk mengurangi risiko investasi. Analisis tingkat korelasi antara instrumen investasi dalam suatu portofolio antara lain korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi atau korelasi mana yang dipilih. Korelasi positif merupakan suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar harus memberikan keuntungan yang lebih besar pula agar investor mau mengambilnya. Yang kedua, korelasi negatif adalah suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar tetapi memberikan keuntungan yang lebih kecil. Sedangkan tidak ada korelasi adalah suatu usulan investasi yang tidak ada hubungan antara investasi yang memberikan risiko dengan yang memberikan keuntungan. Selanjutnya, jenis sekuritas diperdagangkan. Sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar finansial antara lain, yang pertama obligasi, yaitu surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten atau pemerintah. Oleh karena itu, emiten obligasi yang memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa kupon yang dibayarkan secara periodik terhadap investor. Yang kedua, saham. Saham adalah surat tanda milik perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dengan demikian, apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, instrumen keuangan jangka pendek, misalnya deposito jangka pendek, yaitu suatu tabungan berjangka biasanya jangka pendek paling lama 1 tahun
pemegang deposito mendapatkan suku bunga dari yang mengeluarkan deposito dan pokok depositonya pada saat jatuh tempo. Langkah-langkah melakukan investasi sekuritas. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Pada langkah pertama ini, pemodal menentukan tujuan investasi dan berapa banyak investasi itu dilakukan. Yang kedua, analisis sekuritas. Pada tahap kedua ini, melakukan analisis terhadap individual atau sekelompok sekuritas. Dipandang dari sudut konsep investasi, sulit untuk memperlakukan investasi berdasarkan atas jangka waktu instrumen investasinya. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Pada tahap ini, menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang dipilih dan berapa promosi dana yang ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Yang ketiga, melakukan revisi portofolio. Pada tahap keempat ini, pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya dengan maksud kalau perlu melakukan perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki. Yang terakhir, evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap terakhir ini, pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja performance, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Kemudian pelaku transaksi di pasar modal. Yang pertama, pemodal. Mereka yang mempunyai modal melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Yang kedua, pialang atau broker. Pialang atau broker ini bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal dan memperoleh imbalan dalam suatu bentuk komisi. Yang ketiga, ada pedagang efek atau dealer. Mereka ini di samping melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal, juga melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ada securities company, yaitu perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan bisnis dalam perdagangan sekuritas. Kemudian selanjutnya membahas mengenai mengharapkan return menghindari risiko portofolio. Adapun sumber return dari investasi, yang pertama yield, merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Misalnya bunga pada obligasi atau deposito, kemudian dividen saham. Yang kedua, capital gain atau loss, merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Kemudian risiko suatu investasi. Sumber-sumber yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi meliputi risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan selanjutnya risiko negara. Kemudian yang ketiga, estimasi return dan risiko sekuritas. Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Return investasi yang akan datang adalah return yang diharapkan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang diterima. Sedangkan besarnya resiko yang terkait dengan investasi sekuritas yang bersangkutan menunjukkan kemungkinan penyimpangan antara return yang diharapkan dengan return aktual yang diperoleh. Selanjutnya menghitung return yang diharapkan. Berikut ini rumus penghitungan return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Selanjutnya, menghitung risiko. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung risiko yang didapat. Yang terakhir, Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau CAPM menjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekuritas portofolio.
Tujuan utama penggunaan CAPM adalah untuk menentukan tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan atau minimum required rates of return dari investasi aset yang beresiko. Konsep CAPM berdasar pada asumsi bahwa pasar modal adalah efisien. Dalam pasar modal yang efisien, semua aset dapat dibagi-bagi secara sempurna atau perfectly divisible dan liquid dapat diperjualbelikan setiap saat. Artinya, investor dapat melakukan diversifikasi sampai satuan terkecil dan dapat melakukan jual beli sekuritas setiap saat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.